Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya permainan masa kecil, terutama permainan yang berhubungan dengan permainan papan seperti ular tangga, permainan dadu, kartu, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini, saya Iori Melis Angel dan saya Andre Victory. Kami berdua akan memperkenalkan sebuah permainan dadu yang baru yang mungkin hingga saat ini masih belum beredar di masyarakat, yang kami namakan Seva Dice. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filosofi nama atau asal-usul dari nama permainan ini. Jadi permainan ini diambil dari dua kata, yaitu Seva dan Dice. Seva sendiri dalam bahasa Yunani berarti warna. Kami menamakan permainan ini Seva dengan harapan agar permainan ini dapat memberi warna kepada para pemainnya, entah itu anak-anak maupun anak remaja. Selanjutnya, kami juga mengambil kata dice yang dalam bahasa Inggris berarti dadu. Sehingga jika kita gabungkan, dapat kita simpulkan bahwa Seva Dice adalah permainan dadu yang dapat memberikan warna dalam kehidupan pemainnya, khususnya untuk memberikan warna dalam pembelajaran matematika. Berikutnya adalah target usia. Target usia yang kami tuju adalah anak-anak yang berusia 8 sampai dengan 15 tahun. Kenapa kami menargetkan anak-anak pada jenjang usia ini? Karena anak-anak mulai memahami perkalian pada jenjang ini. Jadi, kami menargetkan anak-anak pada usia 8 sampai 15 tahun karena di jenjang anak mulai mempelajari operasi hitung seperti kali, bagi, kurang, dan tambah. Jadi, untuk membuat anak-anak tertarik untuk mempelajari matematika, maka kami membuat permainan ini dengan harapan membantu mereka tertarik untuk mempelajari matematika. Yang kedua adalah permasalahan. Menurut Sukasno, yang jurnalnya diterbitkan pada tahun 2012 pada halaman 2, dalam jurnal ilmiah dengan judul Problematika Pembelajaran Matematika di SD, disebutkan bahwa salah satu problematika dalam pembelajaran matematika adalah rendahnya atau kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Minat belajar matematika dapat diartikan sebagai keterlibatan diri secara penuh dalam melakukan aktivitas belajar matematika, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan dari jurnal yang dibuat oleh Sukasno bahwa problematika yang sering dihadapi anak-anak dalam mempelajari matematika adalah sering disebutkan bahwa matematika itu rumit dan sulit. Jadi, membuat anak-anak sudah memiliki stigma di pikirannya bahwa wah, matematika pasti sulit dan susah untuk dipelajari. Jadi, itulah yang membuat mereka tidak tertarik dan tidak mau mempelajari matematika. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami pun mencari beragam solusi yang kami dapat temukan di internet. Salah satu solusi yang kami temukan adalah permainan dajurang, atau bisa juga disebut sebagai permainan dadu jumlah kurang. Seperti foto yang ditampilkan di dalam slide ini, permainan dajurang sendiri merupakan permainan yang melatih anak-anak dari sekolah dasar dalam kemampuan operasi hitung dasar matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Manfaat dari permainan dajurang sendiri, yang pertama dengan permainan dajurang ini, diharapkan bahwa siswa atau siswi dapat tertarik dalam mempelajari matematika karena diajarkan dengan metode yang baru dan menurut penelitian sendiri, manusia lebih cenderung menyukai hal-hal yang bersifat baru. Selain itu, permainan dajurang juga dapat melatih kemampuan berhitung cepat dari para murid, karena murid-murid tertantang untuk menyebutkan hasil operasi hitung dengan cepat, sehingga nantinya siswa atau siswi dapat memiliki perkembangan terutama dalam kemampuan berhitung cepat. Berikutnya adalah alat. Alat yang akan kami gunakan adalah dadu 9 sisi. Dadu 9 sisi ini berisikan angka 1 sampai 9 yang terbuat dari plastik. Yang kedua adalah dadu 6 sisi. Di dadu 6 sisi ini terdapat tanda plus, minus,
dan kali pada masing-masing dua sisi dadu yang juga terbuat dari plastik. Nah, pada dadu 6 sisi, dadu dilengkapi dengan 4 bentuk seperti awan, bintang, petir, dan donat, dan 2 sisi putih. Ini adalah gambar dari dadu gambar yang tadi saya sebutkan. Jadi di sisi tersebut ada contohnya seperti petir, dan di sisi lainnya ada berbentuk bintang yang juga terbuat dari plastik. Nah, selanjutnya kami juga akan menyediakan sebuah kain yang di dalamnya nanti akan terukir bentuk-bentuk seperti yang tergambar dalam dadu sebelumnya. Nah, nantinya di dalam tabel ini akan berukuran 8x8 yang nantinya akan membentuk pola bentuk-bentuk seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa nanti di dalam packagingnya akan terdapat 3 buah dadu dan sebuah kain yang di dalamnya terukir tabel bentuk ini. Nah, ini merupakan pembaruan dari permainan yang telah kami tambahkan. Jadi selain adanya dadu operasi hitung, kami menambahkan dadu bentuk sebagai bentuk pembaruan. Nah, ini merupakan gambar atau ilustrasi dari tabel bentuknya. Jadi ini merupakan kain berwarna abu-abu yang sudah disablon dengan bentuk-bentuk seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan kami juga menambahkan bidak-bidak dalam mendukung permainan ini. Nantinya di dalam packaging kami akan menyediakan bidak sebanyak 20 buah. Nantinya juga permainan ini akan dilengkapi dengan kertas yang berisi instruksi permainan. Di dalam instruksi ini nantinya kami akan menyebutkan mekanisme permainan, tentang bagaimana cara bermain, selanjutnya fungsi dan kegunaan dari bahan-bahan yang telah kami berikan. Yang berikutnya adalah mekanisme permainan. Jumlah pemain yang dapat dimainkan di permainan ini adalah dengan minimal 2 orang dan tidak ada jumlah pemain maksimal. Jadi, selama tidak masih cukup untuk bermain sebanyak berapa orang pun, maka permainan tetap dapat dilakukan. Lalu yang pertama, seperti permainan dajurang, pertama, lemparkan dadu angka, kemudian dadu operasi hitung, lalu lemparkan dadu angka sekali lagi. Yang kedua, pemain harus menyebutkan hasil perhitungan, dan jika benar, maka diberi kesempatan melemparkan dadu bentuk. Lalu yang ketiga, jika pemain mendapatkan sebagai contoh bentuk bintang, maka pemain dapat memilih salah satu gambar bintang di kain yang sudah disediakan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Andre, nah, sebagai contoh misalnya setelah pemain sudah menjawab operasi hitung dengan benar, pemain dapat melemparkan sebanyak 1 kali, yaitu dadu yang berisi bentuk-bentuk. Nah, sebagai contoh jika pemain mendapatkan bentuk bintang, pemain dapat memilih salah satu bentuk bintang yang ada di dalam tabel ini, dan dapat ditandai dengan bidak itu. Nah, bidak ini nantinya kami akan datangi dengan 2 warna. Jadi 10 misalnya dengan warna merah dan 10 lagi dengan warna hijau. Nah, namun siapakah yang dapat menjadi pemenang? Jadi nanti permainan akan diteruskan ke orang selanjutnya nih. Dan siapapun yang berhasil mendapatkan 4 tempat yang tersusun dalam bentuk horizontal, vertikal, maupun diagonal seperti permainan XO, maka pemain tersebut akan menjadi pemenangnya. Nah, tujuan kami membuat pengembangan ini adalah agar permainan ini lebih menyenangkan. Karena seperti yang kita ketahui, mungkin saja permainan dajurang ini masih kurang untuk menarik perhatian terutama siswa sekolah dasar. Berikutnya adalah website. Kami menyediakan website yang berisi variasi tabel tambahan yang akan terus diupdate dengan berbagai ukuran dan bentuk, menjadi salah satu media pembelian permainan ini. Jadi, setiap melakukan pembelian dalam permainan ini, kalian dapat mendapatkan akses ke website yang telah kami sediakan. Dan di website ini, kalian dapat mengunduh setiap tabel yang akan terus kami update. Jadi misalnya, tabel yang sekarang sudah ada, sudah mulai kusam ataupun rusak karena sering dimainkan, kan? Jadi, kalian bisa mendownload tabel yang baru dan mungkin mengeprintnya dari website kami.
Lalu yang berikutnya adalah harga. Harga yang akan kami tetapkan adalah berkisar di angka Rp60.000. Jadi, kenapa kami menetapkan di angka Rp60.000? Karena dari permainan yang telah kami buat merupakan harga Rp60.000 merupakan harga yang cukup terjangkau. Karena permainan kami sudah memiliki banyak fitur serta komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Dan juga untuk permainan yang memiliki jumlah komponen serta alat yang ada di dalamnya merupakan harga yang cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu part yang paling ditunggu-tunggu. Kami akan menampilkan packaging dari permainan ini. Nah, ini dia packaging dari permainan Seva Dice ini. Mari kita menelusuri lebih dalam mengenai packaging ini. Jadi, bisa kita lihat bahwa packaging ini didominasi oleh warna silver. Mengapa kami memilih warna silver? Karena menurut kami, silver itu merupakan warna yang sangat menunjukkan hal-hal yang modern. Nah, biasanya silver juga dijadikan warna dominan untuk box permainan-permainan seperti permainan sulap. Jadi kami berharap dengan warna silver ini orang jadi tertarik. Ada apa nih? Kenapa boxnya warna silver ya? Nah, selanjutnya kalau kita lihat, kami juga menambahkan beberapa motif dengan berbagai warna. Jadi di dalamnya ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna ungu. Warna-warna ini diharapkan agar mata manusia lebih lagi tertarik atau mata pembeli lebih lagi tertarik untuk melihat lebih jauh permainan apa ini. Dan seperti kalian lihat, selain warna silver, warna kedua yang mendominasi adalah warna merah. Karena biasanya warna merah itu lebih menarik mata pembeli. Selanjutnya, kami juga menambahkan gambar dadu di kanan bawah yang menunjukkan bahwa permainan ini adalah permainan dadu dan dilengkapi dengan tulisan Seva Dice di tengahnya dengan ukuran yang lumayan besar karena itu merupakan nama atau merek dari permainan kami. Kami juga menambahkan slogan Play Fun, Study Well yang berarti bermain dengan menyenangkan dan belajar dengan baik. Sehingga orang yang memainkan permainan ini tidak hanya dapat bermain untuk hanya mendapatkan kesenangan saja, namun juga bisa belajar melalui permainan ini. Nantinya di website kami juga mengupdate-nya dengan penjualan kain-kain yang baru. Jadi jika kain sudah kusam, kalian juga dapat memberi kain-kain yang baru yang dilengkapi dengan sablon yang baru pula. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ini merupakan poster dari produk kami. Mari berinvestasi di dalam produk Seva Dice karena kami yakin kalian tidak akan rugi. Selain karena mainan ini menarik dan menyenangkan, mainan ini juga dapat dijadikan media pembelajaran sehingga pastinya akan menarik perhatian banyak orang. Terima kasih.